Bu, apa dia mereka tuh, Pak? Ya, ya, aku di sini aman, Bu. Ya, bersih deh. Tidak mampu, subhanallah. Sudah ada yang hadir. Hati-hati loh. No. Jangan-jangan pasukannya Senopati loh. Yang mata-matai kita. Tapi orangnya positif kok. Beda kayak yang di dalam tadi, yuk. Ya. Bismillah. Kayak resi. Bismillahirrahmanirrahim. Cek aurat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad. Lam yalid walam yulad. Ya Allah kufuwan ahad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, positif kita. Orangnya energi baik. Terus gimana, Mbak? Itu sudah kayak syarat ada sesuatu yang mau disampaikan atau mendekat dulu ya. Iya, oke, Mbak. Assalamualaikum, kula nuwun, rahayu. Mohon maaf Tuan, nun sewu. Ada apa ya Tuan menghadang dan hadir di hadapan kami? Oke, mohon maaf. Yang ini siapa? Subhanallah. Sugeng rawuh yang empu supo. Betul. Pada malam ini ya, belum banyak. Kami hanya baru mengelilingi wilayah prajurit dan pendekar yang sedang berlatih bela diri dan perang. Ada sesuatu yang ingin disampaikan ya. Baiklah ya. Masuk ke Ragasono. Oh, masuk ke saya. Gini, sebentar ya. Saya tak ambilkan kursi pakai yang dulu. Oh, Ini, Mbak. masuk marinya. Ayo. Oh iya. Mau siap kursi di set melas. Kami sesepuh. Monggo yang. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Nun sewu Eyang. Wilahen sekaring pawono rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Eyang. Pangapunten Eyang. Saya Wicaksono dan raga yang sedang dipinjam oleh Eyang, ayah saya Tursino. Nun sewu Eyang, kalau saya boleh tahu, Eyang ini siapa? Panggil saja Eyang Empu Supo. Eyang Empu Supo. Sampai kau tahu ya. Kalian sudah memasuki wilayah Bukit Tarangan. Apa yang diceritakan oleh ayahmu ini, kalian sudah 3 malam berada di dalam. Betul Eyang. Sudah mengelilingi sebagian di dalam Bukit Tarangan. Apakah kalian melihat ada sesuatu yang aneh? Nun sewu Eyang. Kami sebetulnya ada melihat sesuatu yang sedikit aneh. Ternyata di dalam sana banyak kelakuan atau perlakuan dari para prajurit yang kurang baik Eyang. Saat saya dan ayah saya berkeliling untuk melihat-lihat sebagian wilayah di sana, banyak prajurit yang minum-minum ya, mungkin sejenis tuak atau minuman-minuman zaman dulu gitu ya. Terus yang aneh lagi, kami di sana dan juga dengan para prajurit disediakan putri-putri yang cantik ya, seperti itu. Tidak salah lagi. Apakah kalian juga mencium bau-bau pewangian? Betul ya, kami juga mencium bau-bau wangian. Apakah kalian sudah ditunjukkan tempat-tempat rahasia seperti penyimpanan emas ataupun benda pusaka? Belum Eyang. Kalau dari yang saya dengar dari ayah saya, nanti suatu saat kita akan dibawa untuk lihat tempat-tempat rahasia itu. Apakah kelihatan mereka sudah mengetahui penyamaran kalian berdua? Sepertinya sih mungkin mereka merasa, tapi kayaknya sih belum tahu Eyang. Baiklah. Mudah-mudahan
bukan dengan apa yang saya pikirkan, tetapi dengan kejanggalan itu saya meyakini ada sesuatu yang telah merasuk dan mempengaruhi mereka. Ada pengaruh jahat dari makhluk jin dan iblis yang sudah mempengaruhi sebagian dari mereka. Apakah mereka sudah bercerita siapa di belakang mereka sebenarnya? Nah, itu yang mereka belum mau sampaikan. Kalau yang saya tahu dari ayah saya, katanya kita belum waktunya untuk tahu. Berarti mereka masih memegang teguh, masih bisa menyembunyikan siapa di belakang mereka sebenarnya. Itu berarti mereka belum mempercayai kalian. Kalau mereka sudah percaya, tentu mereka tidak menyembunyikan siapa sebenarnya di belakang mereka. Apakah Brepet juga belum tahu tentang ini? Kemungkinan belum tahu, Eyang. Karena niat kami menjauh dari wilayah itu ingin bertemu dengan Eyang Merepet, mau melaporkan hal-hal janggal yang kita lihat. Terus rencana kalian bagaimana? Apakah kalian akan tetap di wilayah ini? Ataupun kalian akan kembali sementara, kemudian melanjutkan penyelidikan di wilayah Bukit Larangan ini? Kami niatnya ingin kembali sementara, Eyang. Karena logistik atau perbekalan yang kami bawa sudah habis. Jadi kami mau pulang untuk menyiapkan perbekalan dan mungkin menyiapkan strategi untuk menyelidiki lagi wilayah hutan larangan ini. Baiklah, kalian pulang terlebih dahulu. Malamnya kalian harus sudah berada di wilayah ini, karena mereka akan menunjukkan tempat-tempat rahasia. Dan di saat itulah kalian bisa mengetahui ada tempat rahasia, yaitu penyimpanan emas dan harta benda yang lainnya. Kemudian ada tempat rahasia, yaitu
ruang penyimpanan pusaka-pusaka. Di situ, dari pusaka-pusaka itulah nanti kami bisa mendapatkan dengan jelas siapa sebenarnya di belakang mereka. Saat ini kalian melaporkan dulu kepada Mrepet. Saya akan melakukan tafakur untuk minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Yang Widi. Apakah apa yang saya pikirkan atau cemaskan benar apa adanya? Sampaikan kepada Mrepet bahwa Empu Supo hadir menemui kalian dan menyampaikan bahwa ada sesuatu yang janggal di dalamnya. Jadi kau tahu ya? Yang melihat ada pengaruh jahat yang telah memasuki para pemimpin-pemimpin yang ada di wilayah itu. Dan kemungkinan juga di belakang mereka adalah pemimpin yang sudah terpengaruh dengan makhluk jahat itu. Siapa yang kami akan sampaikan ke Eyang Mrepet? Baiklah, tetap berhati-hati. Jangan sampai penyamaran kalian terbongkar sebelum mendapatkan kepastian. Sendiko dawuh yang akan kami usahakan. Hong wilayah sekaring pawono rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ya. Yang busuk pun lagi. Iya. Cerita apa? Kayaknya yang kita lihat sama yang Eyang Busupo lihat sama Mbah. Di sana ada kejanggalan-kejanggalan yang emang kayaknya dipengaruhi sama sesuatu, bukan dari kelakuan asli manusianya, dari mereka itu, Mbak. Ya. Apa yang kita pikirkan ternyata sama dengan Eyang Empu. Iya, sama. Terus tadi kita mau pulang, boleh apa katanya? Katanya sih boleh, tapi besok malam kita harus udah di sini. Oh, udah. Terus Tadi Eyang Empu menyampaikan kita suruh laporan ke Eyang Mrepet. oh iya, tadi kita mau manggil Eyang Mrepet, mau laporan ya. Malah yang Empu yang hadir loh. Udah. Nah, apa tuh? Jalan. Kita panggil Eyang Mrepet ya. Yuk, ambil kamera.
Mbah. Yuk, kita masuk ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Lu panggil yang mepet. Panggil yang mepet. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah dua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nun sewu yang merepet. Hadir. Ada sesuatu yang ingin kami sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum yang merepet. Ada yang ingin sampaikan. Monggo masuk ke raga Wicaksono saja. Monggo ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Mohon sewa ya. Saya mungkin sembrono sudah memanggil Eyang untuk hadir. Tidak apa. Apa yang ingin disampaikan? Mohon sewa ya. Setelah 3 malam kami bisa memasuki ke dalam tempat markas mereka. Ternyata memang banyak sekali para pendekar, prajurit, dan itu bukan asli dari sini saja. Yang itu bukan wilayah, karena bahasanya berbeda-beda. Mungkin bukan satu wilayah. Ada yang dari timur, ada yang dari barat ya. Dan kami melihat ada sesuatu yang aneh. Apa yang Dirwo maksud? Sorotan matanya berbeda. Di dalam itu ada aroma-aroma pewangi dupa. Kemudian setelah kami masuk, Senopati Wulung Anom menjamu kami dengan makanan-makanan yang lezat. Tetapi kami berdua tidak menjamahnya sama sekali ya. Kami ragu karena sudah di lain alam ya. Saya juga melihat ada berapa prajurit yang sedang minum minuman seperti arak apa tuak begitulah yang memabukkannya. Kemudian kami juga disiapkan atau suruh memilih wanita-wanita yang ada di dalam, cantik-cantik semua. Tetapi saya menyampaikan ke Senopati Wulung Anom bahwa kami sedang berpuasa ya, untuk menghindari kecurigaan mereka. Apa yang saya pikirkan rupanya sama dengan apa
apa yang Eyang Empu Supo pikirkan juga ya? Empu Supo, apa yang dirimu maksud? Oh, lupa saya. Belum ngasih tahu ya. Tadi sebelum saya memanggil Eyang Mepet, itu hadir Eyang Supo. Saya juga belum pernah ketemu. Tapi menghadang kami. Jadi kami tanya, siapa dia? Beliau menyatakan namanya Empu Supo. Terus saya bercerita apa yang saya pikirkan ternyata sama dengan Eyang Supo pikirkan juga. Cuman Eyang Supo belum bisa mengambil kesimpulan kepastian. Nah, saya cerita juga kalau besok malam itu kami akan dibawa ke ruangan-ruangan rahasia. Eyang Supo menyuruh kami untuk meneliti apabila nanti saya diperlihatkan ruangan pusaka. Itu yang Seperti itu. Kalau Empu Supo sudah menemui kalian, berarti betul ada hal yang salah di wilayah Bukit Larangan itu. Dan tadi dirimu menyampaikan kalau dirimu diperlihatkan ruangan penyimpanan senjata dan pusaka. Empu Supo meminta kalian untuk meneliti. ya Lakukanlah tugas itu dengan baik. Karena Empu Supo adalah pembuat pusaka dan senjata. Mungkin dari informasi atau aura maupun energi pusaka dan senjata yang ada di dalam sana, Empu Supo bisa mencari tahu apa sebenarnya yang membuat orang-orang di sana melakukan hal-hal seperti itu. Dan mungkin saja Empu Supo bisa tahu siapa orang di balik semua ini dari energi pusaka yang ada di sana. ya. Tapi Eyang Empu Supo itu memang yang pembuat itu ya, pusaka yang saya mau cobain dulu apa yang? Betul. Dia adalah membuat pusaka. Tapi sekarang dia sudah memeluk Islam dan menjadi murid Sunan Kalijaga. Alhamdulillah. Berarti yang Supo inilah yang dulu selalu membuat pusaka-pusaka kerajaan ya yang. Betul. Dan sekarang sudah menjadi murid yang Sunan Kalijaga. Alhamdulillah. Bangsan tadi hadir yang menanyakan itu. Eyang Supo juga sudah mengetahui kami berdua di dalam itu loh. Baguslah. Berarti kalian tidak sendirian. Nantinya kalian akan dibantu oleh Empu Supo. Iya. Ini rencana saya pulang dulu ya. Biar udah malam sih ya. Nanti anak istri perlu dicarikan itu
beras untuk makan anak-anak ya. Tapi saya janji besok malam saya sudah ada di wilayah. Saya pastikan besok malam saya sudah ada di wilayah ini lagi ya. Baiklah, kalau memang rencanamu seperti itu. Dan jangan lupa, batu badar besi, buatlah mata cincin. Oke ya, selesai sampai rumah. Tak mampir rumah Satwoyo itu yang biasa membelah batu-batu itu ya. Buatlah mata cincin dari batu badar besi. Jika sudah selesai, segeralah kembali. Oke yang nanti saya mampir ke rumah Satwoyo. Biasa yang itu membuat mata cincin kan Satwoyo. Baguslah. Cucunya yang Sekuning. Dirimu tidak usah khawatir. Batu itu sudah yang selaraskan. Dan insya Allah akan berguna bagi pemiliknya. Alhamdulillah, terima kasih yang. Oh yang kemarin saya minta sebentar itu dimakaskan ya. Betul. Biasa langsung bisa membuka pintunya ya. Terima kasih ya. Syukurlah. Eyang pamit. Saya yang sudah mengganggu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3 pas turun terus cari Grab pulang, habis asar kita berangkat lagi. Berarti pulang sebentar dok ini. Iya, itu batunya suruh cepat bikin katanya. Batu badar besi? Iya, ternyata kemarin pas dipegang yang mepet itu Ya. diselaraskan. Buat apa? Ya dulu kan dibuat kejahatan sama si Meja. Dengan diselaraskan kan sudah netral, tidak dibikin buat jahat. Padahal yang sekarang megang itu tidak jahat maksudnya. Pantesan kami langsung buka pintu langsung bisa ya. Iya. Terbantu kita. Aku sudah kita pulang dulu. Di tasnya bikin dit, langsung semua nih Di belakang. Sip. Ini kerupuknya jangan sampai ini